tentunya pada channel YouTube PHDI Kota Medan. Sebelum kita memulai talk show pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang akan ditampilkan di channel YouTube PHDI Kota Medan. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada talk show kita hari ini kita akan membahas topik tentang Trikaya Parisuda yang akan dijelaskan oleh narasumber kita yang turut hadir pada hari ini, yaitu Bapak Tua Malam Melialan SPDH. Swastiastu Pak, gimana kabarnya Pak? Sehat? Bagus, perkara. Baik Pak, terkait topik kita hari ini Pak, yaitu tentang Trikaya Parisuda. Bisa dijelaskan Pak, apa itu Trikaya Parisuda? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik pemirsa dimanapun yang berada, baik itu di rumah. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan pertanyaan tadi dari moderator, apa itu Trikaya Parisuda. Perlu saya sampaikan di sini, ya, Trikaya Parisuda ini merupakan salah satu bagian dari ajaran susila agama, mana kita ketahui bersama bahwa ajaran agama ini itu memiliki 3 dasar. Yang pertama itu adalah takwa, yang kedua itu adalah susila, dan yang ketiga adalah upacara. Nah, terkait dengan Trikaya Parisuda ini adalah salah satu bagian dari ajaran susila. Jadi Trikaya Parisuda ini kalau diartikan tri artinya 3, kaya itu artinya perbuatan, parisuda disucikan. Jadi Trikaya Parisuda itu adalah 3 perbuatan yang harus disucikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa dijelaskan tadi bagian-bagian dari Trikaya Parisuda, yaitu etika, susila, dan upacara. Itu apa Pak arti dari ketiga itu? Bisa dijelaskan sama kita? Terkait dengan 3 dasar itu tadi ya. Di sini saya akan coba menjelaskan terkait takwa. Takwa itu adalah ilmu tentang kebohongan. Filsafat. Mana takwa itu adalah keyakinan umat Hindu. Dalam hal ini keyakinan umat Hindu itu namanya adalah Pancasila. Ada 5 keyakinan dasar umat Hindu. Mana keyakinan pertama itu adalah percaya adanya Brahman. Percaya adanya Brahman artinya percaya adanya Tuhan. Selanjutnya adalah percaya adanya Atman. Atman itu adalah percikan kecil atau sinar kecil yang berasal dari Brahman yang ada di setiap makhluk hidup. Selanjutnya adalah percaya adanya karma pala. Karma pala itu artinya adalah hasil dari perbuatan. Jadi setiap perbuatan itu mengandung hasil. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka lakukanlah yang baik. Terus juga sebaliknya. Namun ya kita harus sadari bersama bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah melakukan yang baik. Maka lakukanlah yang baik. Selanjutnya adalah punarbawa. Nah, punarbawa itu artinya adalah kelahiran kembali. Jadi mereka yang terkena karma wasana atau mereka yang terikat dengan karma wasana, mereka akan terlahir kembali di dunia ini. Nah, kelahiran mereka kembali di dunia ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas karma mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka menuju yang namanya tujuan terakhir keyakinan agama yang itu moksha. Artinya penyatuan Brahman dan Atman. Artinya semua yang ada di dalam diri kita menyatu kepada sumbernya. Itulah adalah Pancasila. Nah, dalam hal ini adalah takwanya. Nah, selanjutnya adalah susila. Susila ini adalah tingkah laku. Nah, tingkah laku atau bagaimana cara manusia itu harus bekerja. Bagaimana cara manusia itu harus melakukan kegiatan, aktivitas, sopan santun. Itu kan nilai-nilai yang ada di susila ini. Dalam hal ini, sebenarnya yang sekarang ini kita bahas adalah terkait dengan Trikaya Parisuda. Jadi itu pedoman. Nah, selanjutnya adalah upacara. Upacara itu yatnya. Yatnya ini adalah kewajiban. Nah, setiap manusia, setiap makhluk hidup memiliki kewajiban untuk beryatnya. Nah, kalau dalam agama itu upacara atau yatnya itu diimplementasikan dalam 5 wujud. Nah, itu adalah dewayatnya, yaitu persembahan kepada Sang Yang Widi atau Tuhan yang dilakukan oleh kita itu melalui sembahyang. Nah, selanjutnya adalah wasiatnya, yaitu pengorbanan fisik kepada para mahasi. Nah, di sini perlu saya sampaikan, ini pengorbanan kepada para mahasi ini sekarang ini implementasinya bisa dikategorikan kalau menurut saya ini
cukup rendah. Kenapa saya katakan cukup rendah? Karena kesadaran masyarakat untuk menghormati para Brahmana. Contoh saja, misalnya jarang sekali kita temukan kesadaran umat untuk memberikan pakaian suci, pakaian yang layak kepada para Brahmana. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya para Brahmana ini sumbangsinya kepada masyarakat sangat luar biasa. Sumbangsinya kepada kita sebagai bangsa sangat luar biasa. Mereka adalah penyalur dharma. Selanjutnya adalah manusiayatnya. Manusiayatnya ini persembahan suci kepada sesama manusia. Ya, kepada sesama manusia. Buat tadi itu untuk saling asing-asing. Selanjutnya setelah manusiayatnya apa namanya hidayatnya itu persembahan suci kepada para buddha atau makhluk bawah. Selanjutnya tadi pertama dewayatnya, resiatnya, manusiayatnya, hidayatnya dan Yang kedua Pak, dari ketiga bagian Trikaya Parisuddha tersebut, bagian manakah yang paling penting untuk dikendalikan sebagai upaya menjaga kesucian diri kita? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa Trikaya Parisuddha ini kan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah manah itu artinya pikiran. Pikiran itu adalah salah satu hal yang harus kita sucikan. Karena pikiran yang baik secara otomatis akan menghasilkan perbuatan yang baik. Karena di dalam pikiran itulah tercermin apa yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah mana itu wajika. Wajika itu ucapan. Ucapan itu. Jadi ucapan juga ya harus kita sucikan. Selanjutnya kaika. Kaika itu perbuatan. Perbuatan ini identik dengan apa yang kita lakukan. Nah, di antara ketiga bagian ini, bagian manakah yang paling penting? Bagian yang paling penting itu adalah terletak pada mana? Nah, pikiran. Kenapa saya kategorikan pikiran? Karena pikiran itu adalah pusatnya, sumbernya. Karena segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini, ya kan, segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini, biasanya itu dipikirkan dulu baru dikerjakan. Dipikirkan dulu baru diucapkan. Oleh karena itu, pikiran itu merupakan poin penting yang harus manusia kendalikan. Dengan pikiran yang sehat, maka manusia itu akan melakukan pekerjaan yang sehat. Dengan pikiran yang sehat, manusia itu akan mengucapkan hal yang sehat. Juga dengan sebaliknya. Nah, kalau pikirannya kotor, pasti tindakannya juga kotor. Nah, perbuatannya juga kotor. Nah, gitu. Jadi pikiran itu adalah bagian yang penting. Jadi, apakah ketiga bagian itu harus kita sucikan? Ya, harus kita sucikan. Nah, cara menyucikannya itu yaitu tadi kita sebagian. Kita harus betul-betul ya. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita harus menjadi manusia yang baik hatinya. Nah, artinya manusia yang baik hatinya di sini adalah apa? Manusia yang baik hatinya di sini adalah manusia yang sadar akan ketergantungannya kepada setiap makhluk hidup. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Iya, ketergantungannya akan kepada setiap makhluk hidup. Contoh misalnya kita berada saat ini di ruangan ini kita membutuhkan oksigen. Oksigen ini dari mana? Dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sini kan. Nah, makanya kalau manusia yang baik hatinya, dia akan sadar, oh ternyata saya butuh oksigen ini. Jadi kalau misalnya ada waktu, kita coba lihat bunga-bunga yang ada di sekitar kita, atau misalnya tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita siram. Nah, itu adalah salah satu bentuk upaya kita untuk melakukan yang namanya interaksi kepada mereka. Karena kita harus sadar bahwa setiap kehidupan dimanapun kita berada, itu kita ada kontraksi di sana, kita ada ketergantungan di sana. Nah, jadi bagian yang paling penting tadi adalah pikiran. Jadi kesimpulannya, kalau kita berpikiran positif, maka perbuatan kita pun juga akan berbuat secara positif. Iya, betul. Jadi hendaknya kita mengawali kegiatan kita di pagi hari itu dengan berpikiran positif, maka selanjutnya kita akan mendapatkan energi yang positif, ya. perbuatan kita pun positif. Iya, betul. Yang ketiga Pak, mengapa ajaran Trikaya Parisuddha sangat penting dilakukan oleh manusia di zaman Kaliuga ini? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Mengapa ajaran Trikaya Parisuddha ini sangat penting untuk dilakukan? Lalu saya katakan, ajaran Trikaya Parisuddha ini sangat penting dilakukan pada saat zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui kan zaman Kaliuga ini namanya zaman Kaliuga itu di mana tingkat dharma atau tingkat kebenaran di dalam diri manusia itu sangat rendah. Tingkat dharma itu sangat rendah. Ya,
Oleh karena itu memang penting sekali nih ajaran Trikaya Parasuda. Sebagai apa? Sebagai benteng. Nah, sebagai benteng untuk membentuk karakter manusia yang bisa artinya bermanfaat bagi lingkungannya, bermanfaat bagi keluarganya. Kenapa saya kategorikan ini penting? Karena gini, kalau kita tidak berpikiran positif atau kalau kita tidak berenergi positif, maka secara otomatis ya kan, vibrasi-vibrasi yang ada di lingkungan kita, apa yang mereka rasakan pasti begitu juga. Nah, kalau kita berpikir negatif nih, pasti lingkungan juga akan merasakan negatif. Nah, auranya pasti negatif. Oleh karena itu Trikaya Parasuda ini sangat penting. Pikiran yang suci, perkataan yang suci, perbuatan yang baik itu sangat penting untuk dilakukan, apalagi zaman kali juga itu. Karena itu merupakan bisa dikategorikan modal untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena kita harus sadar bahwa tujuan manusia terlahir di dunia ini adalah meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam artian apa? Meningkatkan serada dan bakti. Serada itu apa? Keyakinan. Bakti itu apa? Bakti itulah pengorbanan, persembahan, pengabdian. Dengan tiga konsep ini, yaitu manasika, wacika, kayika, Trikaya Parasuda ini, maka secara otomatis akan tercipta suasana yang baik. Kalau mereka menerapkan ajaran Trikaya Parasuda ini, maka mereka akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau mereka bertentangan dengan ajaran Trikaya Parasuda ini, mereka tidak akan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, ibarat kata kita nih, misalnya berpapasan dengan orang. Ketika berpapasan dengan orang, kita melotot kepada dia. Secara otomatis dia akan marah, dia akan merasa tersinggung. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berpapasan dengan orang, kita hormat, maka mereka juga akan boleh hormat. Kita beri salam, Om Swastiastu misalnya, pasti mereka akan juga menyalam Om Swastiastu. Itu adalah bentuk interaksi yang dilakukan dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya kita lakukan dengan buruk, maka secara otomatis yang kita dapat adalah yang buruk. Dari perbuatan kita. Iya. Nah, apalagi kalau misalnya di zaman kali ini kayak ini. Baik Pak, terima kasih atas perbincangan kita hari ini, talkshow kita hari ini. Semoga apa yang bisa diambil dari talkshow ini bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu, pemirsa yang ada di rumah yang menonton tayangan ini. Semoga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah talkshow PHD kami hari ini. Kami ucapkan Om Parasati Om Santi. Yeah.